Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini? Hari ini kita akan memasuki pekan suci. Diawali dengan Kamis Putih. Permenungan ini adalah permenungan yang akan kita dengarkan nanti malam. Tapi saya ingin mengantar Anda untuk merenungkan kisah hari ini. Tapi kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan itu diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku terkasih, kutipan Injil Yohanes yang kita dengarkan pada bacaan Injil pada hari Kamis Putih bagi saya menarik. Yesus berpesan agar sebagai muridnya kita melanjutkan apa yang sudah dibuat. Untuk itu kita lihat apa yang dibuat Yesus. Ada dua yang dilakukan Yesus diceritakan Injil hari ini. Pertama, mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kedua, membasuh kaki para muridnya. Yang pertama, perjamuan terakhir dengan para muridnya. Perjamuan itu menciptakan persekutuan, menunjukkan relasi yang akrab dan rasa terikat yang kuat antara Yesus dan para muridnya. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus memecahkan roti, mengambil air anggur, lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Ini satu tanda dan simbol dari perayaan Ekaristi yang hingga saat ini kita lakukan. Roti yang dibagi lebih dahulu harus dipecahkan. Anggur yang diedarkan harus diperas. Roti dan anggur lambang tubuh dan darah Kristus yang sebelum menjadi makanan dan minuman, sebelum memberi hidup harus dipecahkan, harus ditumpahkan. Roti dan anggur adalah lambang Kristus yang sebelum memberi hidup baru, sebelum bangkit, harus terlebih dahulu menderita, sengsara dan wafat di salib. Maka perjamuan terakhir adalah lambang kurban Kristus yang mempersatukan kita. Dan kita yang setiap kali menyambutnya harus menata persatuan di antara kita. Karena itu Ekaristi itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Buah itu adalah kesatuan dalam keluarga kita, saling mencintai, saling mendukung, saling memberikan diri dalam kehidupan, saling berkorban satu dengan yang lain. Itulah buah dari Ekaristi, di mana kita menjadi berkat bagi sesama yang lain. Yang kedua, sesudah perjamuan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mencuci kaki rasul-rasulnya. Mencuci kaki seharusnya tugas seorang hamba untuk tuannya. Bahwa Yesus mencuci kaki para rasulnya adalah tanda cinta. Tetapi terutama menunjukkan betapa Yesus Tuhan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani murid-muridnya. Dengan tindakan ini Yesus membalikan semua gambaran palsu tentang tingkatan dan nilai dalam hidup bermasyarakat. Dengan tindakan ini Yesus mempertegas apa yang dikatakannya, yang besar di antara kamu harus menjadi pelayan sekalian orang. Saudaraku terkasih, mencuci kaki adalah tanda pengabdian dan tanda cinta yang ekstrim. Dan ini contoh yang diberikan Yesus saat terakhir menjelang perpisahannya. Karena itu perlu diingat dan dihidupi oleh kita. Dua kisah ini mengajarkan pada kita semangat baru yang ditunjukkan Yesus. Mengabdi dan mencintai dengan cara yang berbeda di tengah kepalsuan hidup ini. Ketika orang membenci kita, ketika orang mengkhianati kita, ketika orang bersekongkol melawan kita, kita tidak perlu membalasnya. Kita tidak perlu menjadi pengkhianat. Kita tidak perlu bersekongkol juga. Tapi kita mencintai dengan tulus. Kita terus berbuat baik. Memang agak aneh.
Tapi itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai murid Yesus. Saudaraku terkasih, kekhasan kita sebagai murid Kristus adalah bahwa kita harus bisa mencintai di tengah situasi yang bertentangan dengan kebiasaan. Dikala kita mau melayani di tengah orang yang ingin dilayani, di tengah kekerasan kita hadir dengan kelemah lembutan. Dalam situasi ini kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Seperti Kristus yang menjadi berkat bagi dunia, menjadi pokok keselamatan dunia yang mempertaruhkan dirinya. Maka saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Teladan Yesus adalah mencintai dengan tulus, berkorban bagi sesamanya, melayani dengan kerendahan hati. Lalu bagaimana dengan kita sebagai muridnya? Pesannya sederhana, lanjutkanlah apa yang dibuat Yesus dalam kehidupan kita. Inilah pilihan hidup kita sebagai murid Kristus, yakni mau menjadi orang yang menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati keluarga, komunitas, pekerjaan kita hari ini dengan berkat yang berlimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.